Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji. Atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani wa muafati minal fitani. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi Agung
Nabi Muhammad SAW. Juga semoga rahmat dan salam dilimpahkan Allah kepada para sahabat-sahabat Nabi seluruh. Juga kepada umat muslimin muslimat bil masyriq wal magharib. Umuman wa khususan walasiman terhadap kita semua. Para jamaah ribat manba'ul hikmah. Para hadirin hadirat. Para ikhwan akhwat. Yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir sayangi, dan yang Al-Fakir banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim di acara saling membagi, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita dan berbagi pengalaman, wawasan, dan lain sebagainya. Sudah maklum, acara kita ini adalah acara pengajian atau tausiahan di dalam ilmu keislaman. Ya, tentang syariat. Kadang-kadang terguar juga tentang thariqah, hakikat, kadang-kadang ma'rifatnya umumnya di dalam ilmu keislaman yang memang itulah yang perlu kita ketahui dan perlu kita walaupun tidak terlalu dalam ya kita seala kadarnya untuk mengetahui itu adalah satu keharusan. Al-Fakir sebelum menginjak ke acara inti yaitu pengijazahan atau tausiah-tausiahan keagamaan. Ya Al-Fakir menganjurkan kepada seluruh ikhwan, akhwat, jamaah, ribat manba'ul hikmah untuk kita mengikuti pengajian ini dengan seksama. Ya maksudnya apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, semoga kita bisa melaksanakan insya Allah. Karena kalau kita hanya tahu saja, hanya dengar saja, ya kayaknya disayangkan sekali. Karena memang ilmu itu ada ilmu yang menyelamatkan, ada ilmu yang menyengsarakan. Seperti ada hadis Nabi yang berbunyi, "Manijdada ilman, walam yajdad hudan, lam yajdad minallahi ila bu'adan." Jadi seandainya kita tiap detik, tiap saat menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengertian segala macam tentang hal ini dan itu, tapi kita di dalam hal kebaikan, hal ibadah hanya begitu-begitu saja, itu adalah ilmu itu tidak membawa kita untuk dekat kepada Allah, malah justru membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti iblis dengan kepintarannya menjadi sombong dan congkak sehingga menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semoga bisa sami'na wa ata'na. Kita mendengar apa yang kita dengar dan kita melaksanakan apa yang kita sudah mengetahui. Di sini makanya Al-Fakir menganjurkan kalau menyimak pengajian ini sampai selesai, jangan sampai baru semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit udah di skip atau di oper ke ujung atau sudah berhenti. Itu jangan seperti itu. Satu, kita sayang aja. Ini kan pengajian, jadi seandainya kuota kita habis pun kuota kita habis nih. Kan kita mendengarkan pengajian. Surga balasannya. Satu. Dan kedua, ada mutiara-mutiara di dalam pengajian ini. Ya, mutiara-mutiara hikmat, ajaran Islam tentang keagamaan, dan ada pengijazahan aurat. Insya Allah, apa yang kita korbankan tentang kuota, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Al-Fakir, sebelum ke acara inti, Al-Fakir ingat suatu pepatah Arab yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna sapinata la tajri alal yabas. Kata pepatah, kamu mengharapkan keselamatan. Maksudnya kita kan semua mengharapkan, menginginkan, mengejar keselamatan. Sedangkan la tajri masalikaha. Tapi kita tidak berada di dalam keselamatan. Contohnya apa? Ya kita kan ingin masuk surga, tapi kita misalkan ngaji tidak mau, sholat tidak mau, segala macam yang bernilai ibadah tidak mau, tapi menginginkan keselamatan. Jadi kita salah alamat. Kok kita ingin selamat, tapi tidak di jalan yang menyelamatkan. Sedangkan inna sapinata la tajri alal yabas. Perahu kapal, maksudnya kapal air nih, kapal laut, tidak akan bisa berjalan kalau di daratan. Ya begitu juga harapan kita tidak akan mungkin tercapai harapan kita kalau memang yang diharapkan itu tidak kita perjuangkan. Seperti itu. Jadi ya intinya kita harus semangat, harus tinggi cita-cita, berjuang tanpa lelah, dan berada di area seperti gitu. Jadi contohnya ini kan gini, nanti kita ada acara pengijazahan. Kita mengharapkan kepada Allah ini dan itu, pantas. Kenapa? Ya karena kita mewiridkan kalimat itu. Jadi kita pantas mengharapkan karena kita meminta. Pantas kita menunggu karena kita berdoa. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita hanya mengharap dan mengharap, tapi perjuangan tidak ada. Tuh, jadi kembali lagi ke pepatah, kapal pun bisa berjalan kalau di air. Kalau di darat mah tidak akan bisa berjalan. Seperti itu. Jadi, ayo kita berjuang. Ayo kita bersemangat. Tapi perjuangan, kesemangatan adalah harus di jalannya. Ya, Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu adalah berbagi pengijazahan. Satu amalan, inilah satu amalan, satu aurad. Kita kadang-kadang sulit, kita mencari teman sulit. Kalau yang teman yang benar-benar teman, kan teman itu yang asli ada kriterianya. Yang harus kita temani ini sifatnya ini, yang kita harus jauhi ini. Sulit itu. Nah, sekarang kita gini. Kalau ini aurad, kalau ini doa, kalau ini ilmu, bisa disebut ilmu. Seandainya kita lakukan, kita akan dipercayai oleh pemodal. Pemodal itu maksudnya gini. Wah, kita nih misalkan nih suka bisnis apa, suka beli apa. Jadi kita pas ketemu orang yang banyak uangnya, mampu orangnya lah. Jadi langsung percaya ke kita tuh kalau kita mewiridkan ini gitu. Ya tentu izin Allah kita cuman berkah doa ini, terus berkah kalimat ini, terus berkah ayat ini. Ya tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan haknya ayat ini. Jadi kalau ayat ini kita lakukan, wiridkan, dipakai zikir kepada Allah, ya kita tebus dengan puasa, dengan riyadhah, maka orang yang punya modal, yang punya duit itu percaya kepada kita full. Wah, ini orang nih kalau diberi modal sama saya langsung percaya gitu. Jadi intinya wirid ini supaya kita dipercaya oleh orang yang punya duit memodali kita. Ya udah, langsung aja tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati
jami' awliyaillahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Bakri Syato wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muksin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa ila hadrati Kai Haji Madrasi wa ila hadrati Kai Tusqadim wa ila hadrati Bu Armin wa ila hadrati Bu Yadimyati wa ila hadrati Kai Isnawi Caringin wa ila hadrati Kai Bu Mansur Cikadun wa ila hadrati Syekh Daud Cigondang. Syai'ul ilaihum al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyikhi wa Ustadhi Sayyid Asdamiluh Afghanistan wa khususan ila hadrati Sayyikhi wa Ustadhi man aja jani hadza wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Ya, kita sudah maklum dan kita sudah mafhum setiap kita mengatakan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah yaitu dari Alhamdu sampai Waladhdallin. Itu hadarat atau silsilah atau hadiah. Ya, inilah yang membuat kita ijabah doa. Hakikat Allah berkat Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini auratnya satu ayat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Laisa laha min dunillahi kasyifah. Ini dibacanya 1159. Ini puasanya 21 hari. Mutih. Insya Allah. Insya Allah. Ini sudah tajribah. Kalau ini kita laksanakan seperti yang sudah tadi Al-Fakir kaifiatnya seperti itu. Dibacanya sekian. Puasanya sekian dan mutih kita laksanakan, ya tentu kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatnya ibadah kepada Allah. Saya mau membersihkan diri, mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengandung dosa. Udah saya mau di rumah lah, puasa, wirid ini riyadhah. Ini amalkan. Insya Allah kita akan ada orang yang memberi modal terhadap kita. Ya tahu dari mana, pokoknya ada aja. Ini Al-Fakir cerita sedikit nih. Dulu ada tamu dari Sumatera ya, dari Sumatera ke Al-Fakir. Ini maaf ya, saya ke rumahnya subhanallah gitu. Enggak mampu Al-Fakir untuk membicarakan keberadaan dia gitu. Saking apa ya? Saking bener-bener enggak adanya gitu. Udah. Ya akhirnya dia ngikut ke Al-Fakir. Ke rumah Al-Fakir. Akhirnya dia puasa. Puasa di Gubuk Al-Fakir. Ya 21 hari ini. Puasa ini. Ya setelah beres puasa. Benar-benar dia khusyuk terhadap Allah. Beres. Kan pulang. Pulang langsung ke Sumatera. Pulang. Ini kan Allah kan. Subhanallah. Kekuasaan Allah. Pas dia di kapal ketemu orang yang mencari tanah. Yang mencari tanah yang luas maksudnya untuk perkebunan. Dia kan bukan orang bisnis, dia orang setiap harinya juga dia ya kuli kebun, kuli bersihin kebun-kebun, ya kuli ponggok gitu. Ya ditanyain tanah begitu kan nggak nyambung gitu. Tapi tetap orang yang minta dicariin tanah itu tetap ngotot. Tolong carikin ya Kang, ini telepon saya, kalau ada telepon saya gitu. Ya akhirnya ya karena dia memaksa mengasih nomor telepon, akhirnya dia diambil nomor telepon itu. Ya udah pulang aja ke rumah. Pas datang ke rumah, pas kebenaran di rumah dia itu ada orang yang mau menjual tanah. Lenggak gitu maksudnya, luas gitu. Ya, ada orang mungkin dari mana gitu kan mencari ke situ. Mencari siapa yang bisa menjual tanah gitu.
Ya pas ketemu wah kata dia apa benar ini? Ya langsung dia ngomong, ya udah kalau mau jual tanah, saya ada katanya pembeli gitu. Ya pas langsung ditelepon, ya langsung nyambung. Pak ini tanah ada, oh di mana? Ya akhirnya langsung, ya jadilah akhirnya. Lumayan kan. Dia mendapat keuntungan berapa? Mendapat keuntungan waktu itu 200 juta itu kan waktu itu sangat luar biasa waktu itu. Ya akhirnya dia bisa bikin rumah, bisa ala kadar buat modal. Alhamdulillah. Sekarang, wah subhanallah sekarang. Udah Al-Fakir ini memang ini adalah izin Allah, kudrat Allah, ya tentunya adalah berkah Nabi, ya haknya doa ini juga. Ini Al-Fakir katakan, Al-Fakir ceritakan adalah sebagai sugesti untuk membangkitkan semangat kita, supaya bangkit rasa semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir. Entoh berzikir itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Fakir ini ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, yang menemukan video Al-Fakir, tafadhol, kerjakan. Kerjakan dengan serius, kerjakan dengan seksama, penuh keyakinan. Insya Allah. Allah tidak pernah menolak doa. Allah tidak pernah sulaya dari janji. Allah akan memberi, mengabulkan, mewujudkan apa yang kita pinta. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.